Tunggu 5 tahun saja. Aku akan menceraikan istriku dan menikahimu. Pada tahun 1994, seorang wanita mempercayai janji ini dan menjadi kaki tangan dalam sebuah rahasia yang mengerikan. Ini adalah kisah seorang dosen Universitas Indonesia, UI, dan selingkuhannya. Sebuah hubungan gelap yang telah mereka jalani secara diam-diam selama lebih dari 10 tahun. Namun, suatu hari, istri sang dosen mengetahui segalanya. Kalau wanita itu buka mulut, habislah aku. Dia harus lenyap agar kita bisa selamat. Dan pada suatu malam yang gerah di bulan Agustus 1994, sang istri menghilang tanpa jejak, seolah-olah ia tidak pernah ada. Saat itu adalah era di mana ponsel belum ada dan CCTV masih sangat langka. Polisi menyimpulkan kasus ini sebagai istri yang kabur dari rumah karena depresi, dan penyelidikan ditutup hanya dalam waktu 2 minggu. Tidak ada yang mencurigai seorang dosen UI yang dihormati masyarakat. Kecuali satu orang, adik sang istri. Lalu, pada musim semi tahun 2005, di lokasi pembongkaran sebuah rumah kosong di Depok, Jawa Barat, sebuah ekskavator tiba-tiba berhenti. Di antara gumpalan tanah yang dibalik oleh sekop mesin, tampak sesuatu yang telah terkubur di dalam tanah yang dingin selama 11 tahun. Kerangka seorang wanita. Setelah 11 tahun, rahasia sempurna mereka berdua mulai retak. Inilah kebenaran di balik topeng seorang dosen elite yang mengguncang Indonesia. Kisah hari itu dimulai sekarang. 12 April 2005. Lokasi pembongkaran sebuah rumah kosong di pinggiran kota Depok, Jawa Barat. Meskipun matahari musim semi bersinar hangat, gundukan tanah yang terlihat di antara semak belukar yang tumbuh liar memancarkan hawa dingin yang aneh. Grrr. Ekskavator yang bergerak dengan suara gemuruh tiba-tiba berhenti. Operatornya, Joko, menghentikan tangannya di udara saat hendak menarik tuas. Matanya menatap tajam ke dalam lubang yang penuh debu tanah. Apa itu? Di antara tanah kemerahan yang baru saja dibalik oleh sekop mesin, sesuatu yang berwarna putih kusam menyembul keluar. Joko membuka pintu ruang kemudi dengan kasar dan melompat turun. Matanya terbelalak saat ia berjongkok di depan gundukan tanah. Awalnya, ia mengira itu hanya tulang kijang dan tidak terlalu memedulikannya. Namun, saat ia menyingkirkan tanah dengan hati-hati, 5 tulang jari manusia yang kurus kering tampak dengan jelas. Arg. Pak Mandor. Sini, Pak, cepat. Sang mandor proyek, sambil melepas helm keselamatannya, berlari tergopoh-gopoh. Wajah sang mandor menjadi pucat pasi seperti kertas saat melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari Joko. Keduanya hanya bisa menelan ludah dengan susah payah, terdiam di depan jejak mengerikan yang tersingkap dari gundukan tanah itu. 30 menit kemudian, 3 mobil polisi masuk tanpa suara sirine ke gerbang rumah kosong yang sunyi itu. Komisaris Polisi Arif Setiawan, Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Depok, membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Hadeh. Tidak ada hari yang tenang. Tidak ada. Wajah pria berusia 54 tahun yang hanya tinggal 1 tahun lagi menjelang pensiun itu dihiasi kerutan dalam yang diukir oleh waktu. Ia secara refleks merogoh sakunya, tetapi menyadari suasana di lokasi, ia menarik tangannya yang kosong. Tim dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4, Polri, dengan pakaian putih mereka, sedang dengan hati-hati mengangkat kerangka yang terkubur di dalam tanah. Kompol Arif melintasi garis polisi dan mendekati penanggung jawab di lokasi. Ada temuan lain? Penanggung jawab itu mengangkat 2 kantong barang bukti transparan. Di dalamnya ada benda-benda yang berlumuran tanah. Ini ditemukan bersama kerangkanya. Jam tangan wanita yang sudah berkarat dan sebuah jepit rambut plastik. Kompol Arif menerima kantong itu dengan tangan bersarung. Jam tangan itu hampir tidak bisa dikenali bentuknya karena tertutup tanah dan karat. Tetapi ketika ukiran di bagian belakangnya dibersihkan, tulisan yang samar-samar masih terlihat. Kompol Arif menyipitkan matanya dan membaca ukiran itu. K. C. D. 1984. Lahir tahun 84, atau tanggal peringatan? Matanya menajam. Ia merasa ini bukan kasus kematian biasa tanpa identitas. Saat itu, seorang petugas forensik yang sedang membersihkan tanah dari kerangka mendekat dan melapor. Pak Kompol,
Melihat dari kondisi kerangka dan lapisan sedimen tanah, sepertinya sudah terkubur cukup lama. Berapa lama? Minimal 10 tahun, Pak. Mungkin sekitar 11 tahun. Kompol Arif mengangguk dan menoleh ke detektif junior yang mengikutinya, Bribka Dito Prasetyo. Dito. Siap, Komandan. Cari semua daftar orang hilang di wilayah Jawa Barat antara tahun 93 sampai 95. Prioritaskan perempuan, dan cocokkan dengan inisial KSD. Bribka Dito mengeluarkan buku catatannya dan menulis dengan cepat. Matanya bergerak lincah. Baik, Komandan. Segera saya periksa. Keesokan paginya, kantor unit Reskrim Polres Depok dipenuhi aroma kertas lembab. Bribka Dito berdiri di depan meja Kompol Arif, membawa sebuah map arsip tua yang berdebu. Komandan, saya menemukannya. Laporan orang hilang tanggal 15 Agustus 1994. Kompol Arif menyambar map itu dan membukanya. Pelapor, Bambang Hartono. Saat itu berusia 52 tahun. Seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Orang hilang, istrinya, Kartika Sari, saat itu berusia 48 tahun. Catatan detektif yang menangani, diperkirakan kabur dari rumah. Penyelidikan dihentikan. Pandangan Kompol Arif terpaku pada data diri orang hilang itu. Nama, Kartika Sari. Inisial, KS. Inisialnya tidak pas sepenuhnya. Tapi saat ia menaruh foto jam tangan dari kantong barang bukti di sebelah dokumen itu, ia berpikir S bisa jadi singkatan dari nama tengah. Inisialnya bisa jadi cocok, tapi tahun 1984 itu bukan tahun lahirnya. Lalu apa? Kompol Arif membalik halaman dokumen dan memanggil Bribka Dito. Dito, periksa hubungan keluarga Nyonya Kartika Sari. Selain suaminya dari pihak keluarganya sendiri, sudah saya periksa, Komandan. Adiknya, Kartini, tinggal di Bekasi. Sambungkan teleponnya. Kompol Arif mengambil gagang telepon yang disodorkan Bribka Dito dan mengatur napasnya. Tut, tut. Setelah 3 kali nada sambung, terdengar suara wanita yang datar. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Kartini? Saya Kompol Arif Setiawan dari unit Reskrim Polres Depok. Saya menelepon terkait kakak Anda, Ibu Kartika Sari. Keheningan yang berat menyelimuti ujung telepon. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan atau kepanikan. Sebuah kesunyian yang aneh. Sesaat kemudian, sebuah suara rendah terdengar dari gagang telepon. Akhirnya, ditemukan juga. Kening Kompol Arif berkerut. Untuk reaksi seorang adik yang mendengar kabar kakaknya yang hilang selama 11 tahun, ini terlalu tenang. Ibu Kartini, kami perlu melakukan konfirmasi, jadi mohon kesediaannya untuk datang ke kantor polisi. Saya akan langsung ke sana. Bukan, maksud saya. Klik. Wanita itu memutus telepon setelah mengatakan apa yang perlu dikatakannya. Kompol Arif meletakkan gagang telepon dan mendecakkan lidahnya. Lihat ini. Kenapa reaksinya seperti itu? Bribka Dito yang berdiri di sampingnya bertanya dengan hati-hati. Ada apa, Komandan? Apa beliau sangat terkejut? Bukan. Seolah-olah dia sudah tahu telepon ini akan datang. Seperti sudah menunggu. Kompol Arif bangkit dan berjalan ke jendela. Potongan-potongan puzzle yang berserakan di kepalanya mulai menemukan tempatnya. Ia kembali ke mejanya dan mengambil catatan investigasi dari tahun 1994. Detektif yang bertugas, Suryo. Ah, senior saya rupanya. Kompol Arif mengeluarkan ponselnya dan menelepon Suryo. Tak lama setelah beberapa nada sambung, suara berat terdengar. Halo? Ah, Bang Suryo, ini saya, Arif. Oh, Arif, ada apa? Tumben orang sibuk menelepon. Abang ingat kasus orang hilang tahun 1994, Kartika Sari, istri dosen UI itu. Terdengar suara deham dari seberang telepon. Ah, ingat, dong. Pria yang kaku itu. Kenapa? Apa mayatnya sudah ditemukan? Betul, Bang. Ditemukan terkubur di tanah kosong di Depok. Tapi, Bang, waktu itu apa tidak ada bagian yang mencurigakan dari suaminya?
Saya hanya ingin tahu kalau ada yang terlewat dalam proses investigasi. Suryo terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada enggan. Jangan ditanya. Suaminya itu kan orang terpandang, punya status sosial tinggi, jadi kami tidak bisa sembarangan mengusiknya. Alibinya juga kuat. Lalu, tidak ada hal yang aneh sama sekali? Adik iparnya itu ngotot sekali, terus-terusan mendatangi kami. Bilang kalau kakak iparnya itu pelakunya. Tapi tidak ada bukti, hanya kecurigaan, tidak ada bukti fisik. Jadi kami terpaksa menutupnya sebagai kasus kabur dari rumah. Mata Kompol Arif menajam setelah menutup telepon. Ia segera memberi isyarat kepada Bribka Dito. Dito, siap, Komandan. Cek sertifikat tanah rumah kosong tempat mayat ditemukan. Dan cari tahu siapa saja pemilik tanah di sekitarnya pada tahun 1994. Suara ketikan keyboard Bribka Dito menggema di ruangan kantor. 1 jam kemudian, Bribka Dito berlari membawa selembar kertas hasil cetakan. Komandan, lihat ini, ada apa? Rumah kosong tempat mayat ditemukan itu sudah kosong selama 18 tahun karena sengketa waris. Tidak ada pemiliknya. Bribka Dito menunjuk satu bagian di kertas itu dengan jarinya. Suaranya bergetar karena antusias. Tapi, tanah pertanian dan bukit kecil yang persis bersebelahan dengannya, pada tahun 1994, atas nama suaminya, Bambang Hartono. Kompol Arif melompat dari kursinya. Apa katamu? Dan 2 bulan setelah laporan orang hilang, pada bulan Oktober, dia menjual cepat tanah itu. Harganya jauh di bawah harga pasar. Kompol Arif menggigit bibirnya. Urat-urat di punggung tangannya yang terkepal menonjol. Sialan. Benar-benar di bawah hidungnya sendiri. Kalau dugaanku benar, berarti dia mengubur istrinya di halaman rumah kosong persis di sebelah tanahnya, lalu dengan santainya menjual tanah itu. Kompol Arif menatap keluar jendela dengan tatapan dingin dan menambahkan. Baunya busuk sekali, sangat mencurigakan. Mengerikan, Komandan. Ini terlalu banyak kebetulan untuk disebut kebetulan, bukan? 11 tahun. Selama 11 tahun wanita itu membusuk di sana. Keesokan siangnya, Kartini membuka pintu kantor unit reskrim. Dengan setelan hitam yang rapi, wanita berusia 50-an itu tampak tegap, seolah usianya tak berpengaruh. Namun, di sekitar matanya tersirat kelelahan dan dendam yang tak terhapuskan. Silakan duduk di sini, Bu. Setelah menyelesaikan prosedur untuk perbandingan DNA, Kartini mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas yang dibawanya. Suara amplop yang diletakkan di atas meja terdengar berat. Ini semua yang saya kumpulkan selama 11 tahun. Kompol Arif menatap amplop dan wajah Kartini bergantian. Sampul amplop itu sudah mengilap karena sering dipegang. Apa ini, Bu? Surat yang ditinggalkan kakak saya sebelum dia menghilang, foto-foto, dan buku catatan di mana saya menulis semua yang dikatakan orang itu, tanpa ada yang terlewat satupun. Kompol Arif mengintip ke dalam amplop, penuh dengan foto-foto yang sudah pudar dan buku-buku catatan yang dipenuhi tulisan tangan kecil. Kenapa ibu menyimpan barang sepenting ini dan tidak menyerahkannya ke polisi selama ini? Kartini menatap lurus ke mata Kompol Arif. Tatapannya adalah campuran kompleks antara kekecewaan, ketidakpercayaan, dan harapan terakhir. Karena waktu itu, tidak ada yang percaya omongan saya. Mereka lebih percaya pada profesor terhormat itu. Siapa yang mau mendengarkan saya yang dianggap seperti wanita gila? Kartini menghela napas yang bergetar dan melanjutkan. Sekarang setelah jasadnya ditemukan, apakah Bapak akan mempercayai saya? Kompol Arif mengambil amplop itu dan menariknya ke dadanya. Beban yang berat terasa di ujung jarinya. Ia tidak menghindari tatapan Kartini dan menjawab, saya akan mendengarkan semuanya. Tanpa ada yang terlewat satupun. 14 April 2005, Kantor Unit Reskrim Polres Depok. Kompol Arif menumpahkan isi amplop kokelat tua yang diberikan Kartini ke atas mejanya. Surat-surat dan foto-foto pudar yang telah dimakan waktu selama 11 tahun berjatuhan. Kompol Arif mengambil surat yang paling mencolok dan mengarahkan kaca pembesar ke atasnya. Kartini, aku tahu suamiku punya wanita lain. Aku akan menceraikannya. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong sampaikan surat ini ke polisi.
Bribka Dito yang menjulurkan lehernya dari samping terbelalak. Luar biasa. Apa ini ditulis sendiri oleh kakaknya? Terdengar sangat serius, seolah sudah menduga ajalnya. Begitulah. Ini tanggal 28 Juli 1994. 2 minggu sebelum dia menghilang. Kompol Arif tanpa sengaja membalik amplop surat itu dan melihat nomor telepon yang ditulis dengan pensil secara tergesa-gesa di sudut belakang. Itu adalah nomor yang diawali dengan 021,72. Dito, lihat ini. 021,72. Bukankah itu area Depok, dekat UI? Betul, Komandan. Itu kode area sekitar kampus. Segera lacak. Siapa yang menggunakan nomor ini pada tahun 1994? Saat Bribka Dito bergegas keluar, Kompol Arif mengambil foto-foto yang berserakan satu persatu. Sebagian besar adalah foto Kartika Sari sendirian, tetapi satu foto menarik perhatian Kompol Arif. Di sebuah warung sederhana, suaminya, Bambang Hartono, dan seorang wanita muda duduk berdampingan sambil makan. Kompol Arif memeriksa bagian belakang foto. 20 Juli, Blok M. Siapa lagi wanita ini? Sore harinya, Kartini datang lagi untuk diperiksa. Wajahnya tampak lebih pucat dari kemarin saat ia duduk dengan lunglai di kursi ruang interogasi. Kompol Arif memasukkan foto itu ke sakunya dan bertanya, "Ibu Kartini, kapan terakhir kali Anda berbicara dengan kakak Anda?" Tanggal 2 Agustus 1994. Kakak saya menelepon dengan panik, mengatakan bahwa dia sudah memberikan surat cerai pada suaminya. Bagaimana reaksi suaminya? Murka. Dia bilang tidak akan pernah setuju. Lalu kakak saya berkata, jika terjadi sesuatu, saya harus memeriksa laci meja di kamar tidur mereka. Kartini menggigit bibirnya dengan keras dan melanjutkan. Dia bilang ada bukti di sana. Apakah Anda memeriksanya? Kakak ipar saya mengusir saya di depan pintu. Dia bilang jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Saya sudah melapor ke polisi, tapi mereka mengabaikannya. Menganggapnya hanya pertengkaran suami istri biasa. Kompol Arif meletakkan pulpennya dan menatap Kartini lekat-lekat. Ia mengeluarkan foto jam tangan dari kantong barang bukti dan menunjukkannya di depan Kartini. Ibu Kartini, apakah Anda mengenali jam tangan ini? Ditemukan bersama kerangkanya. Kartini menatap foto itu, dan matanya mulai memerah. Itu jam tangan Mbak. Hadiah ulang tahun pernikahan ke-10 dari suaminya. Di belakangnya terukir K, S, D, 1984. Apa arti tahun 1984 itu? Mereka menikah tahun 1974. Jadi tahun 1984 adalah ulang tahun ke-10 mereka. Mbak sangat senang waktu itu. Katanya suaminya sendiri yang memesan ukiran itu. Suara Kartini bergetar. Ternyata dia terkubur dengan jam itu. Dengan hadiah dari manusia itu. Tapi, apa alasan utama Anda mencurigai Pak Bambang Hartono selama 11 tahun ini? Dia baru melaporkan kehilangan kakak saya 10 hari kemudian. Kepada polisi, dia berdalih bahwa kakak saya pergi ke rumah orang tua kami setelah bertengkar. Apakah itu bohong? Waktu itu, orang tua kami sudah meninggal. Bagaimana bisa dia pergi ke rumah orang tua yang sudah tidak ada? Apa itu masuk akal? Kartini memukul dadanya, diliputi rasa frustrasi. Dia seorang dosen UI, dan saya hanya seorang ibu pemilik warung. Polisi sama sekali tidak mau mendengarkan kata-kata saya. Kompol Arif menghela napas panjang dan mengangguk. Sekarang berbeda. Saya akan mengusutnya sampai tuntas. Keesokan paginya, Kompol Arif dan Bribka Dito menuju sebuah kompleks apartemen tua di Depok, tempat di mana Profesor Bambang Hartono tinggal pada tahun 1994. Di depan pos Satpam, seorang pria tua duduk tertidur di kursi reyot. Kompol Arif mendekat dan menepuk bahunya. Permisi, Pak. Boleh bertanya sebentar? Pak Mamat, yang berusia 78 tahun, sudah seperti sesepuh di apartemen itu. Ketika Kompol Arif menyebut nama Profesor Bambang, mata Pak Mamat langsung terbuka lebar. Profesor Bambang? Oh, tahu. Dosen ekonomi itu, kan? Yang istrinya katanya kabur dari rumah.
Apa Bapak ingat sesuatu waktu itu? Sekitar bulan Agustus. Sepertinya awal Agustus. Malam-malam, dari rumah itu terdengar suara ribut besar seperti perang. Suara barang dilempar, dan suara perempuan teriak-teriak. Kompol Arif mengeluarkan buku catatannya dan menulis dengan cepat. Setelah itu, apakah Bapak pernah melihat istrinya lagi? Tidak pernah. Setelah keributan malam itu, saya tidak pernah melihat bayangan istrinya lagi. Waktu itu saya sudah bilang ke polisi, tapi mereka bilang pertengkaran suami istri itu biasa, lalu pergi begitu saja. Kompol Arif dan Bribka Dito saling bertukar pandang penuh arti. Kembali ke mobil, Bribka Dito membuka map arsip dan berkata, "Komandan, catatan kerja Profesor Bambang tahun 1994 sudah saya periksa. Apa hasilnya? Dari tanggal 5 sampai 12 Agustus, dia mengambil cuti seminggu dengan alasan pribadi." Kompol Arif tertawa hambar. Di BAP polisi, dia bilang tetap masuk kerja seperti biasa setelah istrinya kabur. Alibinya bolong besar. Seminggu itu waktu yang lebih dari cukup untuk menghilangkan jejak. Saat itu, ponsel Kompol Arif berdering. Dari Puslap 4. "Ya, Arif di sini. Apa hasilnya sudah keluar?" Ekspresi Kompol Arif mengeras saat mendengarkan suara di seberang telepon. Itu adalah pemberitahuan bahwa DNA dari kerangka cocok dengan Kartika Sari. Begitu telepon ditutup, Bribka Dito menyodorkan selembar kertas hasil cetakan. "Komandan, nomor telepon di amplop surat sudah teridentifikasi. Di mana? Pada tahun 1994, itu adalah nomor internal untuk ruang asisten dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia." Kompol Arif mengeluarkan foto itu lagi. Wanita muda yang tersenyum di samping Bambang Hartono dan nomor telepon ruang asisten dosen. Rasanya seperti potongan-potongan puzzle yang pas di tempatnya. "Dito, segera dapatkan daftar nama dan foto asisten dosen tahun 94. "Siap. Laksanakan." Kompol Arif mengetuk-ngetuk jari telunjuknya pada wajah wanita di foto itu dan bergumam. "Jadi, kau ada di sana pada musim panas yang terik 11 tahun yang lalu. 16 April 2005. Kantor Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia." Kompol Arif menunjukkan lencana polisinya di balik partisi yang berdebu. "Maaf mengganggu waktu Anda. Saya ingin memeriksa daftar nama asisten dosen Fakultas Ekonomi tahun 1994. Staf administrasi itu menaikkan kacamatanya dengan ekspresi bingung. "Data 11 tahun yang lalu? Mungkin tersimpan di gudang. Saya tidak tahu apakah bisa ditemukan. Tolong tunggu sebentar." 10 menit kemudian, staf itu kembali membawa sebuah map arsip tua yang berbau jamur. "Ini dia. Catatan kepegawaian tahun 94. Kompol Arif mengambil map itu dan membalik halamannya dengan kasar. Di antara sekian banyak nama, pandangannya berhenti di satu tempat. Rina Wulandari, lahir tahun 1960. Saat itu berusia 34 tahun. Kompol Arif menyikut Bribka Dito yang berdiri di sampingnya. "Dito, ini wanitanya. Gali semua riwayat hidup orang ini." Bribka Dito dengan sigap mengeluarkan buku catatannya dan mencatat nama itu. "Siap, Komandan. Segera saya periksa." 2 jam kemudian, di kantor unit reskrim, Bribka Dito berlari ke meja Kompol Arif membawa hasil cetakan yang masih hangat. "Komandan, ini sangat menarik." "Apa?" "Rina Wulandari masuk program pasca sarjana dan mulai menjadi asisten dosen pada tahun 1986. Tapi, bahkan setelah menyelesaikan program doktornya, dia tidak mendapatkan posisi dosen dan tetap menjadi asisten peneliti khusus untuk Profesor Bambang Hartono sampai tahun 1996. Kompol Arif mengerutkan kening saat membaca dokumen itu. 10 tahun. Apa normal seorang asisten dosen bertahan di bawah satu profesor selama 10 tahun? Itu bukan hal yang umum, Komandan. Biasanya setelah lulus doktor mereka akan pergi atau mencari jalan lain. Kompol Arif mengeluarkan foto dari warung di Blok M dan meletakkannya berdampingan dengan foto Rina Wulandari dari data akademisnya. Meskipun ada perbedaan waktu 10 tahun, rahang yang tirus dan tatapan mata yang tajam jelas menunjukkan bahwa itu adalah orang yang sama. Orang yang sama. Wanita yang diikuti dan difoto oleh Nyonya Kartika Sari,
Mengerikan. Asisten dosen suaminya sendiri. Kompol Arif mengangkat telepon dan menghubungi Kartini. Sebelum beberapa nada sambung, Kartini mengangkatnya. Halo, Ibu Kartini, ini saya. Apakah Anda pernah mendengar nama Rina Wulandari? Hening sejenak di seberang telepon. Sepertinya ia sedang mencoba mengingat. Tidak. Saya baru pertama kali mendengar nama itu. Lalu, apakah kakak Anda pernah mengatakan sesuatu yang spesifik tentang wanita selingkuhan suaminya? Kartini ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar. Namanya tidak pernah disebut, tapi sebelum meninggal, kakak saya bilang dia sudah merekam suara wanita itu. Sangat jelas, katanya. Suaranya? Ya. Dan dia bilang semuanya sudah ditulis di buku hariannya, di laci meja kerjanya. Tapi kakak ipar saya menjaga laci itu seperti hartanya, tidak pernah memperbolehkan siapapun menyentuhnya. Kompol Arif menutup telepon dan memeriksa jam di dinding. Pukul 3 sore. Dito, panggil Profesor Bambang Hartono untuk diperiksa. Sekarang juga, hari yang sama, pukul 5 sore, ruang interogasi. Bambang Hartono masuk sendirian, mengenakan setelan mahal yang rapi. Meskipun usianya 63 tahun, posturnya tetap tegap, tetapi sorot matanya yang tersembunyi di balik rambutnya yang mulai memutih tampak gelisah. Melihatnya datang tanpa pengacara, Kompol Arif tersenyum sinis dalam hati. Merasa percaya diri, ya. Kompol Arif duduk di seberangnya dan mulai bicara. Profesor Bambang, kami memanggil Anda sebagai saksi. Anda sudah dengar bahwa kerangka istri Anda, Nyonya Kartika Sari, ditemukan di rumah kosong di Depok, kan? Ekspresi keterkejutan yang berlebihan melintas di wajah Bambang. Ia melebarkan matanya dan meletakkan tangan di dadanya sambil meratap. Istri saya benar-benar ada di sana. Saya tidak percaya. Siapa monster yang tega melakukan ini pada istri saya? Kompol Arif mengamati sandiwara Bambang dengan dingin dan bertanya. Lalu, 11 tahun yang lalu, Anda pikir istri Anda pergi kemana? Bambang menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menjawab dengan pura-pura sedih. Tentu saja saya pikir dia kabur dari rumah. Dia sering mengalami depresi berat. Anda tidak tahu betapa saya sudah berusaha mencarinya kemana-mana. Kompol Arif melemparkan selembar dokumen yang telah disiapkannya ke atas meja. Mencarinya kemana-mana? Tapi dari tanggal 5 sampai 12 Agustus 1994, Anda mengambil cuti dari kampus dengan alasan pribadi. Kelopak mata Bambang bergetar samar. Begitukah? Sudah lama sekali. Saya tidak ingat. Dalam keterangan Anda kepada polisi saat itu, Anda mengatakan tetap masuk dan mengajar seperti biasa setelah istri Anda pergi. Catatan ini berbeda dengan pernyataan Anda. Bambang menyeka keringat dingin di dahinya dengan sapu tangan dan tergagap. Sudah 11 tahun, ingatan saya mungkin campur aduk. Saya tidak waras saat istri saya menghilang. Bisa saja saya bingung, kan? Kompol Arif mengangguk pura-pura, lalu melontarkan pertanyaan mendadak. Apakah Anda kenal Rina Wulandari? Ekspresi Bambang langsung mengeras. Reaksinya yang terlalu datar justru membuatnya tampak tidak wajar. Rina Wulandari, asisten dosen di fakultas saya. Saya hanya mengenalnya sebatas urusan pekerjaan. Tidak ada hubungan pribadi. Kompol Arif mengeluarkan amplop surat tua dari kantong barang bukti dan meletakkannya di atas meja. Ini amplop surat yang ditinggalkan Nyonya Kartika Sari. Di belakangnya tertulis nomor telepon ruang asisten dosen yang diawali dengan 021,72. Jika hanya kenal sebatas urusan pekerjaan, kenapa istri Anda menulis nomor ini? Bambang melirik amplop itu dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Entahlah. Saya tidak tahu kenapa istri saya menuliskannya. Pandangan Kompol Arif beralih ke tangan Bambang yang ada di atas lututnya. Ujung jarinya yang terkatup rapi gemetar tak terkendali. Kompol Arif bangkit dari kursinya. Baiklah, cukup untuk hari ini. Anda boleh pulang. Bambang bangkit seperti hendak melarikan diri dan menundukkan kepalanya. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini. Saya juga ingin kebenaran tentang istri saya terungkap. Begitu Bambang keluar dari ruang interogasi, Bribka Dito yang menunggu di luar langsung masuk. Bagaimana menurut Anda, Komandan? Dia masuk perangkap.
Kompol Arif mengeluarkan rokok dari sakunya, menyulutnya, dan tersenyum tipis. Dia sedang berakting. Tapi aktingnya sangat buruk, seperti amatir yang baru pertama kali naik panggung. 17 April, Kompol Arif dan Bribka Dito berkendara menuju BSD City, Tangerang Selatan. Mereka telah melacak alamat Rina Wulandari saat ini dan memulai pengintaian. Sambil duduk di bangku sebuah warung tua di depan kompleks apartemen, Kompol Arif bertanya dengan santai kepada pemiliknya. "Pak, kenal dengan wanita bernama Rina yang tinggal di blok 3 itu?" Pemilik warung mengangguk sambil mengunyah kerupuk. "Oh, tahu. Wanita yang sudah tinggal sendirian di sana lebih dari 10 tahun. Orangnya pendiam dan tidak banyak bicara. Tapi kadang-kadang ada seorang pria tua yang datang menemuinya." Mata Kompol Arif bersinar seperti predator. "Seperti apa orangnya, Pak?" "Tinggi tegap, rambutnya sudah mulai memutih. Mobilnya bagus sekali. Mobil sedan hitam besar yang mengkilap." Kompol Arif memarkir mobilnya di sebuah gang yang menghadap ke kompleks apartemen dan memulai penantian panjang. Pada hari kedua, 18 April, pukul 7 malam, sebuah sedan Toyota Camry hitam meluncur masuk ke gerbang apartemen yang mulai gelap. Kompol Arif memeriksa nomor polisinya dengan teropong. Bingo. Itu mobil Bambang Hartono. Kompol Arif mencengkeram setir dengan erat dan bergumam. Mereka masih bertemu selama 11 tahun. Tidak tahu malu, udara di dalam mobil terasa berat. Kompol Arif mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kartini. "Ibu Kartini, apa Anda tahu persis apa yang ada di dalam laci meja kakak Anda?" Suara Kartini yang penuh dendam terdengar dari seberang telepon. "Tidak tahu, Pak. Kakak ipar saya tidak memperbolehkan siapapun mendekati laci itu. Mungkin barang-barangnya masih ada di sana, di rumah itu." Kompol Arif memutus telepon dan menatap keluar jendela. Lampu di ruang tamu apartemen Rina menyala, dan dua bayangan terlihat bergerak-gerak. Tatapan Kompol Arif menjadi dingin. Jawabannya ada di kamar itu. Bagaimanapun caranya, laci meja itu harus dibuka. 20 April 2005. Kantor Unit Reskrim Polres Depok. Kompol Arif mengangkat gagang telepon dan perlahan menekan nomor. Yang dituju adalah putra Bambang Hartono, Budi Hartono. Setelah 4 nada sambung panjang, terdengar suara seorang pria muda. "Halo, selamat siang, dengan Bapak Budi Hartono? Saya Kompol Arif dari Unit Reskrim Polres Depok. Saya menelepon terkait ibu Anda, Nyonya Kartika Sari." Hening sejenak, namun terasa berat di seberang telepon. "Saya sudah dengar kabar bahwa kerangka ibu saya ditemukan. Kami mohon kerjasama Anda untuk memeriksa barang-barang peninggalan beliau. Sepertinya kami perlu melihat meja kerja yang biasa digunakan ibu Anda." Budi ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan nada enggan. "Soal itu, saya harus bertanya pada ayah saya dulu. Ini bukan masalah yang bisa saya putuskan sendiri." Kompol Arif meletakkan pulpennya dengan keras dan berkata dengan tegas. "Bapak Budi, secara hukum, persetujuan dari Anda sebagai keluarga inti korban sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan. Izin dari ayah Anda tidak diperlukan." Keheningan panjang menyelimuti ujung telepon. Suara napas Budi yang berat terdengar melalui gagang telepon. "Jika ayah saya benar-benar terlibat dalam kematian ibu, saya juga harus tahu." Kompol Arif mengangguk dan menjawab. "Itu keputusan yang bijaksana. Kita bertemu besok pagi, 21 April, pukul 10 pagi, sebuah apartemen di Depok." Kompol Arif dan Bribka Dito masuk ke dalam apartemen dipandu oleh Budi. Budi yang berusia 33 tahun tampak kurus drastis dalam beberapa hari terakhir, dengan janggut yang belum dicukur. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kondisi psikologisnya. Budi membuka pintu ruang kerja dan berkata, "Ayah sedang di Bali sekarang. Beliau sedang mengambil cuti panjang dari kampus. Sudah beberapa waktu di sana." Melewati ruang tamu, di sudut ruang kerja, sebuah meja kayu tua berdiri sendirian. Debu tebal menumpuk di atasnya, seolah sudah lama tidak disentuh. Budi berdiri di depan meja dan bergumam dengan getir. Selama 11 tahun tidak ada yang membukanya. Ayah melarang keras, katanya tidak sopan mengutak-atik barang ibu. Kompol Arif mengenakan sarung tangan katun putih dan bertanya,
Boleh saya membukanya? Budi mengangguk tanpa kata. Kompol Arif menarik gagang laci. Ceklek. Terkunci rapat. Dito. Bribka Dito mengeluarkan perkakas dari tasnya dan dengan cekatan membuka kunci itu. Kriet. Engsel tua berderit saat laci terbuka. Di dalamnya, sebuah buku harian tua dan beberapa lembar foto pudar tergeletak begitu saja. Kompol Arif mengambil buku harian itu. Di sampulnya, angka 1994 tertulis dengan spidol tebal. Kompol Arif membuka buku harian itu dengan hati-hati. Catatan bulan Juni dan Juli ditulis dengan sangat rinci. 15 Juni, telepon suami aneh. Setiap malam dia mengunci pintu ruang kerja dan berbicara dengan seseorang dengan suara berbisik. Kompol Arif membasahi jarinya dan membalik ke halaman berikutnya. 28 Juni. Saat suami sedang mandi, aku menelepon lagi ke ruang asisten dosen. Seorang wanita yang mengangkat. Suaranya sangat muda. Bahu Budi mulai bergetar samar. Kompol Arif terus membaca tanpa henti. 10 Juli. Aku sudah merekam suara wanita itu dengan jelas. Suatu saat nanti pasti akan berguna. Mata Kompol Arif menajam. Dan akhirnya, catatan terakhir sebelum ia menghilang. 25 Juli. Aku menelepon wanita itu secara langsung. Aku memberitahunya siapa aku. Aku bilang aku tahu semua yang dia lakukan dengan suamiku. Bribka Dito yang mengintip buku harian dari samping Kompol Arif mendesah. 25 Juli. Itu tepat 10 hari sebelum beliau meninggal. Kompol Arif menutup buku harian itu dan bergumam pelan. Inilah pemicunya. Dia memberitahu wanita itu bahwa istrinya sudah tahu segalanya. Budi berpegangan pada sudut meja dan terhuyung. Wajahnya pucat pasi. Hari yang sama, pukul 3 sore, ruang interogasi Polres Depok. Rina Wulandari masuk dengan angkuh, mengenakan kacamata hitam gelap. Wanita berusia 45 tahun itu mengenakan gaun hitam ketat, dan bibirnya yang berlipstik merah terkatup rapat. Kompol Arif menarik kursi dan duduk, lalu mulai bicara. Ibu Rina, kami memanggil Anda sebagai saksi. Apa hubungan Anda dengan Profesor Bambang Hartono? Rina, tanpa melepas kacamata hitamnya, mengangkat dagunya dan menjawab, hanya sebatas senior dan junior di kampus dulu. Itu saja. Anda masih sering bertemu dengannya, kan? Bibir Rina bergetar samar. Saya tidak mengerti maksud Anda. Sudah lama kami tidak berkomunikasi. Kompol Arif mengeluarkan sebuah foto dari map dan meletakkannya di atas meja. 18 April, pukul 7 malam. Ini foto CCTV mobil Profesor Bambang Hartono memasuki area parkir bawah tanah apartemen Anda. Saya yang memeriksanya sendiri. Tangan Rina yang berada di atas lututnya tersentak. Itu hanya kebetulan. Tanggal 25 Juli 1994. Apakah Anda menerima telepon dari Nyonya Kartika Sari? Rina memalingkan wajahnya dengan cepat dan menjawab dengan ketus. Bagaimana saya bisa mengingat kejadian 11 tahun yang lalu? Saya tidak ingat. Kompol Arif mengeluarkan salinan buku harian dan menunjukkannya tepat di depan hidung Rina. Ini buku harian yang ditulis sendiri oleh Nyonya Kartika Sari. 25 Juli. Aku menelepon wanita itu secara langsung. Aku memberitahunya siapa aku. Wajah Rina langsung berubah kelabu. Jari-jarinya yang panjang mulai mengetuk meja secara tidak beraturan. Kompol Arif mencondongkan tubuhnya ke depan dan menekan Rina. 10 hari setelah Nyonya Kartika Sari menelepon Anda, dia menghilang, dan ditemukan sebagai mayat di dalam tanah. Apakah ini sebuah kebetulan? Rina melompat dari kursinya. Saya tidak akan bicara lagi. Saya akan memanggil pengacara saya. Kompol Arif mengangguk dengan santai. Silakan. Lagi pula kita akan bertemu lagi. Setelah Rina keluar dari ruang interogasi dengan kesal, Bribka Dito mendekati Kompol Arif. Komandan lihat tadi, tangannya gemetaran. Benar. Dia tahu sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. 22 April pagi, seseorang yang tak terduga datang ke kantor polisi. Bambang Hartono, yang seharusnya berada di Bali, datang dengan sendirinya. Kompol Arif menemuinya di ruang interogasi,
Rambut Bambang acak-acakan dan raut wajahnya penuh kecemasan. Begitu duduk, ia buru-buru angkat bicara. Pak Kompol, saya akui hubungan saya dengan Rina Wulandari. Alis Kompol Arif terangkat. Kenapa tiba-tiba mengaku? Kemarin Anda bilang tidak mengenalnya. Bambang merapatkan kedua tangannya dan menjawab. Saya rasa tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Memang benar kami punya hubungan gelap. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya istri saya. Sumpah, saya tidak membunuh istri saya. Justru saya juga ingin mencarinya. Kompol Arif menatap Bambang lekat-lekat. Ini adalah taktik murahan untuk menghindari tuduhan pembunuhan dengan hanya mengakui perselingkuhannya setelah mendengar Rina dipanggil. Baiklah. Untuk sementara Anda boleh pulang. Setelah Bambang pergi dengan ekspresi lega, Bribka Dito masuk dengan tergesa-gesa membawa setumpuk dokumen. Komandan. Analisis data transaksi tanah di Depok yang dijual cepat oleh Profesor Bambang pada Oktober 1994 sudah selesai. Apa hasilnya? Bribka Dito membuka dokumen itu. Pembelinya adalah teman seangkatannya di universitas. Harganya 40% lebih rendah dari harga pasar. Hampir seperti diberikan gratis. Kompol Arif mengambil dokumen itu dan tersenyum dingin. Dia tidak butuh uang cepat, tapi menjualnya dengan harga sangat murah. Ini uang tutup mulut, atau dia hanya ingin segera menyingkirkannya. Dan ada yang lebih mencengangkan. Komandan. Lokasi tanah itu, Bribka Dito menunjuk satu titik di atas peta. Hanya berjarak 50 meter dari rumah kosong tempat mayat dikubur. Kompol Arif menutup dokumen itu dan bangkit dari kursinya. Tatapannya menyala dengan keyakinan. Bajingan itu tahu tentang tanah itu. Sejak awal dia sudah berpikir bahwa itu adalah kuburan yang paling aman. 24 April 2005. Udara di ruang interogasi Polres Depok terasa berat dan mencekik. Kompol Arif memanggil kembali Budi Hartono dengan tenang. Saat Budi duduk di kursi, ia meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Tetapi ujung jari-jarinya yang terjalin gemetar samar. Kompol Arif tidak melewatkan getaran itu dan mulai bicara. Mas Budi, saya perlu bertanya lebih detail tentang situasi pada tahun 1994. Budi menelan ludah dan mengangguk. Ya, silakan, Pak. Pada bulan Agustus 1994, saat ibu Anda menghilang, Anda ada di mana? Saya sedang wajib militer. Di Magelang, Jawa Tengah. Saya baru tahu ibu menghilang sebulan kemudian. Kompol Arif memutar-mutar pulpen di antara jari-jarinya dan bertanya dengan tajam. Apa yang ayah Anda katakan? Mata Budi bergerak gelisah di atas meja. Katanya, ibu pergi dari rumah karena depresi berat. Ayah bilang dia sedang mencarinya kemana-mana tapi tidak ada kabar. Apakah Anda percaya begitu saja? Budi menggigit bibirnya dengan keras. Saya percaya. Atau lebih tepatnya, saya tidak punya pilihan selain percaya. Selama 10 tahun, saya pikir ibu telah meninggalkan keluarga. Jadi saya membencinya. Kompol Arif membuka sebuah map dan bertanya seolah sambil lalu. Apakah Anda kenal Rina Wulandari? Ekspresi Budi langsung mengeras. Bola matanya bergerak liar, kehilangan arah. Saya pernah melihatnya beberapa kali di rumah ayah. Ayah Anda memperkenalkannya sebagai apa? Katanya kerabat jauh. Kadang juga bilang juniornya di kampung halaman. Budi mengusap wajahnya dengan kasar. Tapi untuk ukuran kerabat, dia terlalu sering datang. Kadang sampai minum-minum hingga larut malam. Kompol Arif memberi isyarat mata kepada Bribka Dito di sebelahnya. Bribka Dito, seolah sudah menunggu, mengeluarkan dokumen dengan kalender tahun 1994. Mas Budi, kami sudah memeriksa catatan dinas militer Anda tahun 1994. Dari tanggal 1 sampai 4 Agustus, Anda sedang cuti rutin di rumah. Wajah Budi menjadi sepucat kertas. Tercatat Anda meninggalkan rumah pada 5 Agustus pukul 4.30 subuh untuk mengejar bis pertama kembali ke markas. Kompol Arif mencondongkan tubuhnya ke depan, menyamakan tinggi matanya dengan Budi. Mas Budi, malam tanggal 4 Agustus itu, apa yang Anda lihat di rumah? Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya yang sempit mulai bergetar. Ruang interogasi hanya diisi oleh keheningan yang mencekik.
Anda harus bicara. Hanya dengan begitu kita bisa menenangkan arwah ibu Anda. Setelah beberapa saat, Budi perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah padam. Malam itu, orang tua saya bertengkar hebat. Bagaimana pertengkarannya? Apa Anda mendengar isinya? Budi merapatkan kedua tangannya yang gemetar dan dengan susah payah membuka mulut. Ibu menyodorkan sebuah amplop ke ayah. Katanya itu surat cerai dan tuntutan pembagian harta Gonogini. Kompol Arif meletakkan pulpennya dan menatap mata Budi. Apa kata ayah Anda? Suara Budi bergetar karena menahan tangis. Dia berteriak, cerai tidak akan pernah terjadi. Apa kau gila, katanya. Bagaimana dengan reputasi sosialku? Seorang profesor tidak boleh punya cap duda. Bagaimana dengan ibu Anda? Apakah beliau menyerah? Budi memejamkan matanya dengan erat, seolah menahan sakit. Tidak. Ibu bilang, aku tahu kau punya wanita lain. Aku akan memberitahukannya ke pihak kampus dan membongkar semuanya. Kompol Arif dan Bribka Dito saling bertatapan singkat. Dugaan mereka benar. Malam itu adalah pemicu utamanya. Setelah itu, apa yang terjadi? Saya takut dan masuk ke kamar. Suara pertengkaran mereda. Saya pikir orang tua saya sudah tidur. Jadi, subuh keesokan harinya, saya diam-diam pergi dari rumah seperti melarikan diri. Kompol Arif bertanya dengan hati-hati. Setelah itu, apa Anda pernah berkomunikasi dengan ibu Anda? Budi menutupi wajahnya dengan tangannya. Tanggal 5 Agustus pagi. Setelah sampai di markas, saya menelepon ke rumah, ayah yang mengangkat. Katanya, ibu sedang marah dan pergi ke rumah kerabatnya. Bahu Budi terguncang hebat. Itu adalah kabar terakhir yang saya dengar tentang ibu. Keheningan yang berat menyelimuti ruang interogasi seperti timah. Kompol Arif menuangkan air ke dalam gelas kertas dan meletakkannya di depan Budi. Minumlah dulu. Setelah minum, Budi seolah mengambil keputusan. Merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sebuah foto yang sudah lecek dan meletakkannya di atas meja. Ini, 11 tahun yang lalu, saat saya selesai wajib militer dan pulang, saya melihat ayah hendak mengunci laci itu dengan gembok. Sebelum itu, saya diam-diam mengambil ini. Kompol Arif mengambil foto itu. Dari pakaiannya, diperkirakan foto itu diambil pada musim panas 1994. Bambang Hartono dan Rina Wulandari duduk berdampingan di sebuah warung sederhana, sedang makan soto. Bahu mereka bersentuhan mesra seperti sepasang kekasih. Kompol Arif memeriksa bagian belakang foto. Tertulis dengan tulisan tangan Kartika Sari, 20 Juli, Blok M. Kenapa Anda tidak langsung melapor ke polisi dan menyimpannya? Budi mengangkat kepalanya. Air mata yang menggenang di matanya mengalir membasahi pipinya. Awalnya, bagaimanapun juga dia adalah ayah saya. Saya ingin melindunginya. Tapi setelah kerangka ibu ditemukan, pikiran itu terus menghantui saya. Memikirkan ibu berada di dalam tanah yang dingin selama 11 tahun. Budi mengepalkan tangannya dan menekan meja. Saya juga ingin tahu kebenarannya. Jika ibu saya meninggal karena ayah, saya tidak bisa lagi membelanya. Kompol Arif dengan hati-hati memasukkan foto itu ke dalam kantong barang bukti dan berkata, apakah Anda bersedia bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan selanjutnya? Anda mungkin harus berhadapan dengan ayah Anda. Budi menyeka air matanya dan mengangguk. Harus, Pak. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk ibu. Kompol Arif bangkit dan meletakkan tangannya di bahu Budi. Sentuhannya bukan lagi ketegasan seorang detektif, melainkan simpati seorang manusia. Itu adalah keputusan yang berani. Anda telah mengambil keputusan yang sangat besar. Budi bangkit dari kursinya. Sebelum memegang gagang pintu, ia berhenti dan menoleh ke belakang. Pak Kompol, boleh saya bertanya satu hal? Silakan. Jika malam itu saya tidak pergi dari rumah dan tetap di samping ibu, apakah ibu saya masih hidup sekarang? Kompol Arif menatap Budi dengan tatapan iba. Tidak ada yang tahu itu. Tapi ada satu hal yang pasti. Yang bersalah bukan Anda. Jangan menyalahkan diri sendiri. Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk memberi hormat, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Setelah pintu tertutup,
Kompol Arif menatap keluar jendela dan bergumam pelan. Sekarang aku harus memisahkan mereka berdua. Anaknya sudah di pihak kita. Tinggal Profesor Bambang dan Rina Wulandari. Aku harus membuat mereka berdua buka mulut. 26 April 2005. Kantor Unit Reskrim Polres Depok. Di tengah ketegangan yang memuncak, Kompol Arif memberi instruksi singkat dan tegas kepada Bribka Dito. Panggil Bambang dan Rina secara bersamaan. Jangan sampai mereka bertemu. Tempatkan mereka di ruang interogasi terpisah dan suruh tunggu. Bribka Dito mengangguk dengan ekspresi serius dan mengangkat gagang telepon. Siap, Komandan. Segera dilaksanakan. Pukul 2 siang, Bambang dan Rina tiba di kantor polisi secara terpisah, seolah sudah janjian. Tanpa mengetahui kehadiran satu sama lain, Bambang diarahkan ke ruang interogasi 1, sementara Rina ke ruang interogasi 3 di ujung koridor. Kompol Arif mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka pintu ruang interogasi 3 tempat Rina berada. Rina kembali mengenakan kacamata hitam gelap untuk menyembunyikan ekspresinya. Tangannya yang terkatup rapi di atas lutut tampak tenang, tetapi ujung jarinya memutih. Kompol Arif menarik kursi, duduk, dan mengeluarkan sebuah foto dari sakunya, lalu meletakkannya di atas meja. Foto yang sama yang diberikan Budi, yang diambil di warung di Blok M. Ini difoto langsung oleh Nyonya Kartika Sari saat mengikuti Anda. Beliau sudah tahu hubungan kalian sejak 11 tahun yang lalu. Begitu melihat foto itu, Rina mengerutkan kening. Ia melepas kacamata hitamnya dengan kesal, melemparnya ke meja, dan memijat dahinya. Baik, saya akui hubungan kami. Kami saling mencintai. Kompol Arif mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap tajam mata Rina. Apakah Anda juga terlibat pada hari Nyonya Kartika Sari menghilang? Rina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Sama sekali tidak. Mas Bambang bilang dia yang akan mengurus semuanya. Saya hanya disuruh menunggu. Jadi saya menunggu. Tatapan Kompol Arif menajam. Mengurus semuanya? Apa maksud spesifiknya? Rina mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan suara lirih. Menceraikannya. Saya pikir maksudnya adalah menceraikan istrinya dan menikah dengan saya. Dia bilang akan menyelesaikannya dengan baik. Kompol Arif memutar-mutar pulpen di atas meja dan bertanya dengan dingin. Menikah? Tapi kenapa sampai sekarang, setelah 11 tahun, Anda belum menikah? Statusnya sudah duda sejak lama. Bibir Rina bergetar hebat. Ia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keheningan itu adalah jawabannya. Kompol Arif bangkit dari kursinya. Tunggu sebentar. Jangan pergi. Kompol Arif berjalan melintasi koridor menuju ruang interogasi 1. Bambang duduk di sana, memainkan ujung lengan setelan mahalnya. Tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Kompol Arif duduk di seberangnya dan langsung bicara. Ibu Rina sudah mengaku. Dia bersaksi bahwa pada malam tanggal 4 Agustus 1994, dia bersama Anda. Mata Bambang melotot seolah mau keluar. Tangannya yang tadinya bergerak-gerak di atas meja langsung berhenti. Wanita itu. Apa yang dia katakan? Saya tidak pernah menyakiti istri saya. Itu semua bohong. Bambang meninggikan suaranya seolah merasa difitnah. Malam itu saya hanya bertengkar dengan istri di rumah lalu tidur. Itu saja. Kompol Arif mengeluarkan buku catatannya dari saku dan bertanya perlahan. Ini adalah momen di mana Bambang masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Malam itu, saya bahkan belum menyebutkan tanggalnya. Malam kapan yang Anda maksud? Wajah Bambang tampak kebingungan. Pupil matanya bergetar hebat. Malam saat istri saya menghilang. Malam tanggal 4 Agustus, kan? Kompol Arif tersenyum penuh arti dan mengangguk. Ingatan Anda bagus sekali. Bisa mengingat tanggal 11 tahun yang lalu dengan begitu akurat. Baiklah. Tunggu sebentar. 27 April pagi, telepon darurat datang dari Puslap 4. Hasil autopsi rinci kerangka tiba melalui faks. Kompol Arif menyambar kertas faks itu dan membaca isinya. Ditemukan beberapa bekas fraktur depresi pada bagian belakang tengkorak akibat benda tumpul. Penyebab kematian diperkirakan akibat cedera kepala karena benturan dari luar.
Bribka Dito yang mengintip dari samping mendecakkan lidah. Komandan, ini bukan luka karena jatuh. Ini dipukul dari belakang dengan sengaja. Benar, ini bukan kecelakaan yang tidak disengaja. Ini pembunuhan berencana. Kompol Arif dengan kasar menyambar jaket yang tergantung di kursi. Dito, kita ke Depok. Sisir lagi area sekitar lokasi kejadian. Tidak mungkin tidak ada saksi. Pukul 3 sore, lokasi rumah kosong di Depok. Garis polisi kuning berkibar ditiup angin di sekitar lubang tempat kerangka ditemukan. Kompol Arif menghirup bau tanah sambil mengamati topografi sekitar. Sekitar 500 meter dari rumah kosong itu, di atas sebuah bukit kecil, terlihat sebuah rumah petani tua yang hampir roboh. Kompol Arif mengetuk gerbang yang berderit. Permish. Sesaat kemudian, seorang pria tua yang membungkuk dan bertumpu pada tongkat membuka pintu. Pak Karto, seorang petani berusia 76 tahun, menatap tamu tak diundang itu dengan waspada di wajahnya yang hitam terbakar matahari. Siapa? Ada perlu apa? Kompol Arif dengan sopan menunjukkan lencana polisinya. Selamat sore, Pak. Maaf mengganggu. Bapak tahu kan ada penemuan kerangka di rumah kosong di bawah sana? Apakah Bapak pernah melihat sesuatu yang aneh sekitar musim panas bulan Agustus 1994? Pak Karto, sambil bertumpu pada tongkatnya, menatap ke kejauhan, mencoba mengingat. Tahun 1994. Waktu itu umur saya berapa ya? 67 atau 8. Pak Karto menepuk lututnya dan mengangguk. Ah, saya ingat. Awal Agustus, waktu itu panas sekali. Saya pergi ke sawah pagi-pagi buta, dan saya lihat ada 2 mobil sedan masuk beriringan ke arah rumah kosong itu. Mata Kompol Arif berbinar. 2 mobil. Pak, mobil apa itu? Bapak ingat? Satunya mobil hitam besar plat B. Sangat mengkilap. Mobil yang di belakangnya mobil kecil warna putih. Bribka Dito dengan tangan gemetar mencatat di buku catatannya. Waktunya, Pak? Sekitar jam berapa subuh? Mungkin sekitar jam 6 kurang. Waktu matahari baru mau terbit, langit masih agak kebiruan. Sekitar jam segitulah. Kompol Arif memegang kedua tangan Pak Karto dengan erat dan menundukkan kepalanya. Terima kasih banyak, Pak. Ini sangat membantu kami. Kembali ke mobil, Bribka Dito dengan cepat memeriksa data registrasi kendaraan yang sudah disiapkannya. Komandan, pada tahun 1994, mobil Profesor Bambang adalah Toyota Camry hitam, plat B, Jakarta. Mobil Rina adalah Suzuki Forza putih. Mobil kecil. Kompol Arif menatap rumah kosong yang terlihat dari jendela mobil dan bergumam dengan dingin. Camry dan Forza. Mereka datang bersama. Dia tidak memindahkannya sendirian. Mereka berdua membawa mayat itu bersama-sama dan menguburnya. 28 April, Kompol Arif memutuskan untuk menggunakan taktik dilema tahanan. Ia tidak pernah mempertemukan kedua tersangka dan menghubungi mereka secara terpisah di ruang interogasi masing-masing. Kepada Bambang, ia membisikkan, Rina sudah berubah pikiran dan mulai menceritakan semuanya. Dia bilang Anda pelakunya. Sebaliknya, kepada Rina, ia berkata, Profesor Bambang mencoba melimpahkan semua tuduhan pembunuhan berencana kepada Anda. Dia bilang dia hanya melakukan apa yang Anda suruh. Kemudian, selama 2 hari penuh, polisi tidak menghubungi mereka sama sekali. Waktu keheningan yang menyiksa berlalu. Saat kecemasan, ketakutan, dan kecurigaan satu sama lain mencapai puncaknya. 28 April, pukul 7 malam, telepon di ruang piket berdering. Rina Wulandari meminta untuk bertemu. Ketika Kompol Arif membuka pintu ruang interogasi 3, Rina duduk dengan kepala tertunduk. Matanya merah padam, seolah tidak tidur berhari-hari. Ada apa Anda memanggil saya? Rina perlahan mengangkat kepalanya. Air mata yang ditahannya jatuh berlinang. Pak Kompol, selama 11 tahun saya menunggu, hanya mempercayai janjinya untuk menikahi saya. Suara Rina bergetar karena penyesalan dan dendam. Katanya sekarang belum bisa karena reputasinya sebagai profesor. Tunggu 5 tahun. Tunggu 10 tahun. Begitu terus selama 11 tahun.
Saya hidup dalam persembunyian seperti orang bodoh. Kompol Arif memberikan tisu tanpa berkata apa-apa. Rina meremas tisu itu dan melanjutkan. Tapi pada akhirnya, sepertinya saya yang akan menanggung semuanya. Dia akan lolos. Dan saya yang akan dijadikan pembunuhnya, kan? Rina menyeka air matanya dengan kasar dengan punggung tangannya dan menatap Kompol Arif dengan tatapan penuh dendam. Saya akan ceritakan semuanya. Apa yang saya dan dia lakukan pada malam musim panas yang terik tahun 1994 itu. Semuanya. 29 April 2005, keheningan yang mencekik menyelimuti ruang interogasi Polres Depok. Kompol Arif dan Bribka Dito duduk di seberang meja, menatap Rina Wulandari yang tertunduk. Kedua tangan Rina saling bertautan di atas meja, memutih karena tegang. Kompol Arif menekan tombol rekam, dan lampu merah mulai berkedip. Baik. Mari kita mulai. Tolong ceritakan perlahan dari awal. Dari musim panas tahun 1994. Rina menghela napas berat, seolah menariknya dari lubuk hatinya. Tanggal 25 Juli. Sebuah telepon masuk ke ruang asisten dosen. Siapa itu? Suara seorang wanita. Suaranya tenang, tapi dingin. Dia bilang, "Aku tahu siapa kau. Aku juga tahu apa yang kau lakukan dengan suamiku." Suara Rina bergetar samar. Itu Nyonya Kartika Sari. Ya, istri Mas Bambang. Begitu telepon ditutup, tangan saya gemetar hebat. Saya langsung menghubungi Mas Bambang. Kompol Arif mengangkat pulpennya, bersiap mencatat, dan bertanya. Apa kata Profesor Bambang? Apakah dia panik? Rina mengencangkan jari jemarinya yang bertautan dan menjawab. Tidak. Justru dia tenang. Jangan khawatir. Aku akan urus semuanya. Hanya itu yang dia katakan. Urus semuanya. Apa maksudnya? Wajah Rina berkerut menahan sakit. Beberapa hari kemudian, Nyonya Kartika menuntut cerai pada Mas Bambang. Dia meminta separuh harta dan mengancam akan membongkar perselingkuhan kami ke pihak universitas. Kompol Arif menatap Rina dengan tajam. Lalu, sikap Mas Bambang berubah total. Tatapan matanya berbeda. Rina menelan ludah dan melanjutkan. Tanggal 30 Juli. Mas Bambang memanggil saya secara diam-diam. Lalu dia minum-minum. Apa yang dia katakan? Kalau wanita itu buka mulut, habislah aku. Di lingkungan universitas tahun 90 kamaan, seorang profesor, apalagi dari UI, jika terlibat skandal perselingkuhan, akan langsung dipecat. Ditambah lagi hartaku dirampas. Aku tidak akan punya apa-apa lagi. Kompol Arif berhenti menulis dan menatap Rina. Jadi, apa kesimpulannya? Rina memejamkan matanya erat-erat lalu membukanya. Wanita itu harus lenyap agar kita bisa selamat. Hanya itu satu-satunya cara. Begitu katanya. Udara di ruang interogasi langsung membeku. Bribka Dito bahkan menahan napas saat mencatat. Setelah mendengar itu, Anda diam saja? Anda tidak mencoba mencegahnya? Rina menggeleng lemah. Awalnya saya pikir tidak mungkin dia benar-benar melakukannya. Saya pikir itu hanya gertakan atau ancaman untuk membungkam mulut istrinya. Tapi ternyata tidak. Tangan Rina di atas meja gemetar hebat. Malam tanggal 4 Agustus. Saya mendapat panggilan dari Mas Bambang. Kompol Arif mencondongkan tubuhnya ke depan dan menekan. Arif, apa katanya? Malam ini akan kuselesaikan. Begitu anakku berangkat subuh untuk kembali ke markas, aku akan langsung bertindak. Datang ke depan rumah dan tunggu di dalam mobil. Kompol Arif meletakkan pulpennya dan melipat tangannya. Jadi, Anda melakukan apa yang dia perintahkan? Bahu Rina terguncang. Sekitar jam 11 malam, saya memarkir mobil di gang gelap dekat apartemen di Depok dan menunggu dengan napas tertahan. Lalu, sekitar jam 4.30 subuh, saya melihat anaknya, Budi, keluar dari rumah. Dia berjalan gontai dengan tas besar di punggungnya. Rina menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan terisak. 5 menit setelah Budi pergi, pagar saya berbunyi. Itu dari Mas Bambang. Naiklah. Hanya satu kata itu. Kompol Arif bertanya dengan tenang. Anda naik? Rina mengangguk dan menangis tersedu-sedu.
Ketika saya membuka pintu depan, Nyonya Kartika sudah tergeletak di lantai ruang tamu. Bribka Dito menghentikan pulpennya dan menatap Rina tajam. Bagaimana kondisinya? Apa dia masih hidup? Suara Rina menjadi serak seperti gesekan besi. Tidak. Dia tidak bergerak sama sekali. Di bawah kepalanya, darah merah kehitaman sudah menggenang. Apa alibi Profesor Bambang? Rina menggigit bibirnya. Katanya mereka bertengkar, lalu dia mendorongnya, dan kepalanya terbentur saat jatuh, kecelakaan. Begitu katanya. Kompol Arif menyela dengan tajam. Anda percaya? Rina menggeleng kuat. Tidak. Di atas meja ruang tamu, ada asbak kristal yang berat. Di sudutnya ada noda darah. Keheningan berat kembali menyelimuti ruang interogasi. Kompol Arif bertanya dengan suara rendah. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda tidak melapor? Rina menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis histeris. Jangankan melapor, saya malah membantunya memindahkan mayat. Mas Bambang membawa mayatnya di depan, dan saya mengikuti dengan mobil saya sampai ke Depok. Ke rumah kosong itu? Iya. Mas Bambang bilang dia punya tanah di dekat situ, dan rumah itu kosong jadi tidak akan ada yang tahu. Kompol Arif bangkit dan menatap keluar jendela. Di pantulan kaca, wajahnya menunjukkan kemarahan. 11 tahun. Selama 11 tahun Anda hidup dengan rahasia mengerikan itu, dengan memakai topeng manusia. Rina tertunduk dan bergumam. Dia bilang tunggu 5 tahun, nanti situasinya akan aman, lalu kita menikah. Saya bodohnya hanya percaya kata-kata itu dan menunggu. Kompol Arif membuka pintu ruang interogasi dengan kasar dan berteriak kepada Bribka Dito. Bawa Bambang Hartono kemari. Sekarang juga. 10 menit kemudian, Bambang Hartono masuk ke ruang interogasi dengan langkah gontai. Wajahnya tampak menua dalam beberapa hari, dan keras setelan mahalnya kusut masai. Sebelum Kompol Arif sempat duduk, ia langsung memberondongnya dengan isi pengakuan Rina. Wajah Bambang langsung mengeras. Wanita itu sudah gila. Bohong. Saya hanya bertengkar dengan istri saya. Kompol Arif mengeluarkan selembar dokumen dan menggebrakkannya ke meja. Bohong? Lalu bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Kesaksian Pak Karto, petani di Depok. Mata Bambang bergerak gelisah. Pada awal Agustus 1994, saat fajar, dia melihat dengan jelas 2 mobil sedan masuk ke arah rumah kosong itu. Satunya Camry hitam plat B, mobil Anda, kan? Dan yang di belakangnya Forza putih. Mobil Rina. Bambang terdiam 1000 bahasa. Jari-jarinya di atas meja gemetar tak terkendali. Kompol Arif mengeluarkan dokumen lain dan menunjukkannya di depan wajah Bambang. Dan ini hasil autopsi dari Puslap 4. Ditemukan beberapa fraktur depresi di bagian belakang tengkorak Nyonya Kartika Sari akibat benda tumpul. Warna di wajah Bambang benar-benar hilang. Ini bukan luka karena jatuh. Ini dipukul dari belakang dengan sengaja, dan berkali-kali. Bambang menundukkan kepalanya. Bahunya yang merosot mengakui kekalahannya. Malam itu, kami bertengkar. Istri saya terlalu menekan saya. Lalu dia terjatuh dan kepalanya terbentur. Suara Bambang semakin pelan. Saat saya periksa, napasnya sudah berhenti. Saya panik sekali, jadi saya memanggil Rina. Sumpah, saya tidak berniat membunuhnya. Itu hanya kecelakaan. Kompol Arif mengetuk-ngetuk hasil autopsi dengan jarinya dan berkata dengan dingin. Kecelakaan? Memang ada kecelakaan di mana seseorang mengambil asbak dan memukul kepala orang lain dari belakang? Itu bukan kecelakaan. Itu adalah kejahatan yang jelas. Bambang tidak bisa menjawab lagi. Ia menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan menghela napas panjang. Kompol Arif mengeluarkan borgol dari sakunya dan bangkit. Sklik. Suara logam dingin memecah keheningan di ruang interogasi. Bambang Hartono, Anda saya tangkap atas tuduhan pembunuhan istri Anda, Kartika Sari, dan menyembunyikan jenazahnya. 2 Mei 2005, di ruang konferensi pers Kejaksaan, puluhan lampu kilat kamera menyala. Seorang pejabat kejaksaan berdiri di depan mikrofon dengan ekspresi serius. Tersangka Bambang Hartono didakwa atas tuduhan menghilangkan nyawa istrinya dan menyembunyikan jenazahnya.
Tersangka Rina Wulandari didakwa atas tuduhan membantu dan berpartisipasi aktif dalam kejahatan tersebut. Di tengah gumaman para wartawan, pejabat itu menambahkan, Rina Wulandari berjaga-jaga di sekitar lokasi pada malam kejadian dan membantu memindahkan jenazah. Kami menilai ini bukan sekadar bantuan, melainkan kaki tangan yang menyempurnakan kejahatan. Warga yang menonton berita di televisi mendecakkan lidah. Orang berpendidikan ternyata lebih menakutkan. Bagaimana bisa mereka hidup seperti itu selama 11 tahun? September 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada hari sidang pertama, ruang sidang dipenuhi ketegangan. Penampilan Bambang Hartono saat memasuki kursi terdakwa tampak sangat menyedihkan. Setelan mahal yang biasa ia kenakan digantikan oleh seragam tahanan abu-abu kusam, dan kedua tangannya diborgol. Hakim ketua menatap Bambang dari balik kacamatanya dan bertanya, "Terdakwa, apakah Anda melakukan kejahatan ini secara terencana?" Bambang menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara lemah, "Tidak, Yang Mulia. Itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja saat kami bertengkar. Sama sekali tidak terencana." Saat itu, jaksa penuntut umum melompat dari kursinya. Kecelakaan yang tidak disengaja? Terdakwa mengambil cuti dari kampus tepat setelah istrinya menuntut cerai, dan melakukan survei lokasi untuk mengubur jenazah. Jaksa mengangkat tinggi-tinggi berkas bukti, dan terdakwa menghubungi kaki tangannya, Rina Wulandari, dan berkata malam ini akan kuselesaikan. Jika ini bukan terencana, lalu apa? Kartini, yang duduk di barisan depan, menutup mulutnya dan menangis terseduh-seduh. Sapu tangan di tangannya basah oleh air mata. Bajingan itu, lebih rendah dari binatang. Budi, yang duduk sendirian di sudut, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Buku-buku jarinya yang terjalin memutih karena menahan emosi. November, hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Selama hakim membacakan putusannya, tidak ada suara napas pun terdengar di ruang sidang. Terdakwa Bambang Hartono, dengan memanfaatkan status sosialnya, telah menyembunyikan kejahatan mengerikan selama 11 tahun dan tidak menunjukkan penyesalan. Dengan ini, terdakwa Bambang Hartono divonis penjara seumur hidup. Dok, kepala Bambang tertunduk ke lantai. Bahunya merosot seolah hancur. Terdakwa Rina Wulandari divonis 15 tahun penjara. Kejahatannya yang mengetahui, bungkam, dan berpartisipasi aktif dalam kejahatan ini dinilai sangat berat. Rina menatap ke arah kursi pengunjung dengan tatapan kosong. Matanya bergerak liar, kehilangan arah. Janji manis tunggu 5 tahun saja akhirnya berakhir dengan tragedi di balik jeruji besi yang dingin. Beberapa hari setelah persidangan, Budi mengunjungi ayahnya di lembaga pemasyarakatan. Di balik kaca tebal, Bambang Hartono duduk dengan seragam tahanan. Hanya dalam beberapa bulan, rambutnya telah dipenuhi uban. Budi duduk di depan kaca dan menatap ayahnya tanpa kata untuk waktu yang lama. "Ayah." Bambang perlahan mengangkat kepalanya. Tapi ia tidak berani menatap mata putranya dan mengalihkan pandangannya. Kenapa ayah melakukan itu? Pada ibu. Dan pada saya. Kenapa? Bibir Bambang bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya keheningan panjang yang membentang di antara mereka. Budi tersenyum getir dan bangkit dari kursinya. "Jaga kesehatan. Ini yang terakhir." Budi berjalan keluar dari ruang kunjungan tanpa menoleh ke belakang. Desember 2005, di sebuah pemakaman di lereng gunung di Yogyakarta. Di tengah tiupan angin musim dingin, Budi dan Kartini berdiri berdampingan. Di depan mereka, sebuah nisan kecil yang baru saja ditutup tanah berdiri tegak. Disinilah Kartika Sari, yang kembali ke kampung halamannya setelah 11 tahun, berbaring dengan tenang. Kartini berlutut di depan nisan dan mengelusnya. "Mbak, akhirnya Mbak pulang. Maaf, terlalu lama." "Di sana tidak dingin, kan?" Budi berdiri di sampingnya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Daun-daun kering yang tertiup angin jatuh dengan lembut di atas nisan. "Tante, ayo kita pergi. Ibu pasti juga ingin istirahat dengan tenang." "Ya, ayo." Semuanya sudah selesai sekarang. Turun dari pemakaman,
Kartini berbicara singkat kepada wartawan yang menunggu di depan pengadilan. Selama 11 tahun, kakak saya sendirian di dalam tanah yang dingin itu. Sekarang akhirnya kami bisa memakamkannya dengan layak. Itu saja sudah cukup melegakan. Kartini menolak pertanyaan lebih lanjut dan berbalik. Punggungnya tampak jauh lebih ringan. Pada bulan yang sama, di Aula Polres Depok, sebuah upacara perpisahan sederhana diadakan. Itu adalah hari terakhir Kompol Arif, yang mengakhiri 30 tahun karirnya sebagai detektif. Di tengah tepuk tangan meriah dari para juniornya, Kompol Arif berdiri di depan mikrofon. "Hei, semuanya diam. Orang yang mau pergi ini mau bicara sedikit." Ketika hadirin menjadi tenang, Kompol Arif memandang junior-juniornya dengan ekspresi serius. "Saat saya pensiun, saya hanya ingin menitipkan satu hal. Dengarkan sampai tuntas ucapan keluarga korban. Jangan mengabaikannya hanya karena merepotkan atau tidak ada bukti." Suara Kompol Arif menjadi lebih berat. Jika 11 tahun yang lalu ada seseorang yang mau mendengarkan ucapan adiknya dengan benar, wanita malang itu tidak akan terkubur di dalam tanah selama itu. "Mengerti?" Bribka Dito, yang berdiri di barisan depan, matanya memerah saat ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Akan saya ingat, Komandan. Musim semi 2006, Budi menjual apartemen di Depok yang penuh kenangan orang tuanya. Setelah truk pindahan pergi, di rumah yang kosong itu hanya tersisa satu meja kayu tua milik ibunya. Budi hanya membawa meja itu saat pindah ke luar kota. Ia membuka lacinya, tetapi tidak ada apa-apa lagi di sana. Rahasia, rasa sakit, semua telah lenyap bersama waktu 11 tahun. Pada musim panas di tahun yang sama, Budi mengunjungi kembali lokasi rumah kosong di Depok. Di tempat yang telah dibongkar itu, hanya rerumputan liar tak bernama yang tumbuh subur, menutupi tragedi masa lalu. Budi mengeluarkan sebuah amplop putih dari sakunya. Di sampulnya tertulis untuk ibu. Budi meletakkan surat itu dengan lembut di atas tanah dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Angin musim panas meniup-niup ujung surat itu. "Ibu, di sana jangan sakit lagi ya." Budi berbalik dan berjalan pergi tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, Bribka Dito kebetulan melewati tempat itu dan menemukan surat tersebut. Setelah mengambil surat yang berdebu itu dan membaca kepada siapa surat itu ditujukan, ia tersenyum tipis dan meletakkannya kembali di tempatnya. "Sampaikan salamku padanya. Sekarang hati putranya pasti sudah sampai padanya." Musim dingin itu, salju pertama turun di pemakaman di lereng gunung di Yogyakarta. Di atas nisan Kartikasari yang tertutup salju putih, sebuah benda berkilauan tergeletak. Itu adalah jejak yang ditinggalkan Budi, sebuah jam tangan tua yang berkarat, tetapi telah dibersihkan dengan baik. Di bagian belakangnya, ukiran K. SD. 1984 masih terlihat jelas. Salju tebal turun lapis demi lapis, seolah menutupi semua luka dunia. Begitulah, setelah mengakhiri musim dingin yang panjang selama 11 tahun, Kartikasari akhirnya tertidur abadi dalam pelukan hangat kampung halamannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar cerita yang bagus, itu akan menjadi penyemangat besar bagi saya. Semoga hari Anda juga dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih.